Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Segala puja dan puji syukur tentu sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu dan selamanya kita panjatkan atas kehadirannya. Terlalu banyak nikmat yang sampai kepada kita, salah satunya kita telah melaksanakan salat asar berjamaah di Masjid Islamiyah yang kita cintai ini. Semoga kita termasuk Allah yang selalu dan pandai bersyukur atas segala nikmat yang diberikan dan bersabar atas segala cobaan, ujian yang juga sampai kepada kita. Salawat dan salam tentu selalu kita lakukan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang selalu memohonkan salawat atasnya dan berusaha istiqomah untuk menjalankan sunnahnya sehingga kelak yaumul hisab beliau memberikan syafaatnya kepada kita sehingga kita dijauhkan dari azab api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, seperti biasa kajian pada hari Senin, kajian singkat terkait tema-tema tasawuf yang ada di dalam literatur tasawuf terkait dengan tema tentang kehidupan yang ada dan kematian yang ada dalam manusia. Jamaah rahimahullah, pengakuan manusia atau pengakuan kita sebagai umat manusia yang mengaku atas segala dosa, atas perbuatan dosa yang telah kita lakukan. Bentuk pengakuan ini sesungguhnya adalah pengakuan diri kita tentang keesaan, kebesaran, keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta yang telah menciptakan manusia dan makhluk-makhluk lainnya. Jadi perlu kita mengakui dosa karena sesungguhnya manusia memiliki kecenderungan untuk melakukannya. Saat atau setelah kita melakukan dosa, kemudian mengakui atas kesalahan kita atau bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesalahan yang kita lakukan terhadap diri kita sendiri ataupun terhadap makhluk-makhluk lainnya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan kepada kita untuk selalu mengakui dosa dan kembali kepadanya atau bertobat untuk tidak melakukan hal yang sama. Surat Al-A'raf ayat 23 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tentu kita tidak asing lagi dengan ayat ini. Ayat ini adalah salah satu bentuk pengakuan manusia atas zalimnya manusia tersebut terhadap dirinya sendiri, tidak kepada orang lain. Zalamna anfusana, sesungguhnya ya Allah kami telah berbuat zalim terhadap diri kami sendiri. Belum lagi zalim kepada makhluk lain, belum lagi zalim terhadap manusia atau orang lain. Kami sesungguhnya telah zalim terhadap diri kami sendiri. Zalamna anfusana,
Termasuk dosa yang kita lakukan itu adalah zalim terhadap diri kita sendiri karena kita menjauhkan dari kebenaran. Seolah pemisah antara kita dan kebenaran itu yaitu adalah dosa. Dan pengakuan kita atas kezaliman itu kemudian kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, zalamna anfusana. Sesungguhnya diri kami ini zalim terhadap diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, tapi jika Engkau tidak mengampuni kami, bismillah kita memohon ampun kepada Allah. Kita zalim terhadap diri kita sendiri, kemudian memohon ampun secara tidak langsung. Wa illam taghfir lana, apabila Engkau tidak mengampuni kami secara tidak langsung, itu kita memohon ampunan, taubat kepada Allah atas kezaliman yang kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Wa illam taghfir lana, apabila Engkau tidak mengampuni kami dan tidak mengasihi kami, menyayangi kami, sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi. Jadi ayat ini atau doa melalui ayat ini yang sering kita baca, bahkan sering kita aminkan dari orang-orang yang membaca doa ini lalu kita aminkan. Karena sesungguhnya kita telah zalim kepada diri kita sendiri. Jamaah rahimakumullah. Dalam literatur tasawuf, surat Al-A'raf ayat 23 tadi, sesungguhnya itu adalah pengakuan, kesadaran spiritual dan penyesalan mendalam. Jadi dalam ayat ini atau yang doa yang kita lafazkan melalui ayat ini sesungguhnya adalah pengajaran tentang pentingnya kita kembali kepada Allah dengan pengakuan dosa dan memohon ampunan serta rahmatnya. Jadi kita sebagai manusia yang memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa, dalam kata lain tidak pernah luput dari dosa, kemudian kita memohon ampun kepada Allah. Permohonan kita itu adalah bentuk pengakuan kita, bentuk kesadaran kita bahwasanya kita ini telah atau makhluk yang telah berbuat dosa dan memohon ampun kepada Allah, meminta pengampunan kepadanya. Jadi di dalam banyak tafsir sufi disebutkan bahwasanya manusia yang memang tempatnya dosa, kemudian sebaik-baiknya manusia tersebut setelah berbuat dosa kemudian memohon ampun selaras dengan hadis Nabi Muhammad SAW bahwasanya manusia atau anak Adam itu adalah tempatnya dosa dan sebaik-baiknya orang-orang yang berbuat dosa itu adalah yang kembali kepada Allah, artinya taubat. Karena taubat dalam bahasa Arab itu bagian atau derivasi dari kata taba yatubu taubatan yang artinya kembali. Jadi kembali kepada Allah. Sadar kita atas berbuat dosa dan kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon ampun atas dosa tersebut. Sebagaimana Adam dan Hawa turun ke bumi ini dengan beban dosa yang dipikunya. Oleh karena itu kita sebagai anak-anak Adam dan Hawa tentu juga memiliki kecenderungan untuk melakukan dosa. Tapi tidak berhenti di situ, tidak berhenti untuk tetap melakukan dosa, tetapi berhenti untuk meninggalkannya dengan cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepadanya. Di sumber yang lain ayat tersebut juga sesungguhnya
bentuk selain bentuk pengakuan juga menjauhkan, karena dosa menjauhkan manusia dari kesempurnaan rohani yang Allah kehendaki. Oleh karena itu pentingnya kita introspeksi perbaikan diri. Menurut Farid bin Attar, seorang sufi Persia, menyebutkan bahwa pengakuan dosa atau perbuatan dosa lalu mengakui kemudian memohon ampun kepada Allah adalah perjalanan atau salah satu perjalanan spiritual manusia. Karena dosa bagian dari perjalanan menuju kesempurnaan dan menyesal menggerakkan kita untuk terus mencari Allah. Jadi dosa atau perbuatan dosa dan pengakuan atas dosa tersebut lalu kita memohon ampun kepada Allah, bentuk dari transformasi batin yang ada dalam diri manusia. Sedangkan Al-Ghazali menyebutkan bahwasanya taubat melalui ayat tadi, ya, ayat zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, sebagai kebangkitan hati kita dari kelalaian. Karena sesungguhnya dosa adalah bentuk kelalaian kita, karena manusia memang memiliki kecenderungan untuk lalai, tetapi cepat melakukan pengakuan dan tidak lagi mengulanginya, lalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Samping itu, dosa juga menjadi alat untuk mencapai pemahaman spiritual yang lebih dalam. Dengan kita sebagai manusia lalu mengakui dosa, itu artinya kita sudah memahami tentang spiritualitas yang ada di dalam diri kita, nilai-nilai spiritual yang ada dalam diri kita, dengan mengakui dosa lalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hadis qudsi yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hadis Malik bin Anas, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman melalui sabda Rasulullah, maghfiratin biqul ataituka taniyan fi takuki laqitan tsumma khataya al-abdu biqarabi jinnati innaka adam ya ibni adam law laqitani law ataituka syai'an bi qurabil ardi jitan law jitani bi qurabil ardi khataya summa laqitani, yang artinya kira-kira Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai hambaku, jika engkau datang kepadaku dengan kesalahan sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku tanpa menyekutukanku dengan sesuatu apapun, niscaya aku akan datang kepadamu dengan ampunan sepenuh bumi. Jadi seandainya manusia datang kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dosanya yang kira-kira sepenuh bumi, kira-kira ada manusia yang dosanya kalau diukur sebesar atau sepenuh bumi ini penuh, kemudian dia melakukan dosa kira-kira setara dengan ukuran bumi. Artinya jika ada yang seperti itu, jika ada manusia yang melakukan dosa sebesar itu lalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku akan datang kepadanya dengan
sepenuh bumi juga. Artinya sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh manusia dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, selama dia tidak menyekutukan, selama tidak musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, akan aku datangkan ampunan kepadanya sepenuh bumi juga. Jadi sungguh pintu ampunan itu terbuka lebar karena memang manusia memiliki kecenderungan untuk melakukan dosa seberat apapun. Apabila dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak menyekutukannya, Allah pun akan datangkan kepadanya ampunan seberat atau sebesar isi bumi jika ada orang atau manusia yang melakukan dosa sebesar bumi. Jadi hadis qudsi tersebut menyatakan bahwasanya ya, dosa sebanyak dosa apapun yang dilakukan oleh manusia, pintu ampunan selalu terbuka baginya. Jamaah rahimahullah. Selain pengakuan dosa, bentuk pendalaman spiritual manusia terhadap dirinya sendiri akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, selain pengakuan dosa juga ada mengingat kematian. Banyak tokoh sufi memperhatikan dua hal ini. Bertobat yang pertama, karena bertobat adalah bentuk pengakuan dosa, dan dosa itu sendiri sesungguhnya adalah penghalang antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita akui dan kita mohon ampun, itu adalah bentuk pemahaman spiritual kita yang dalam akan kehidupan dunia ini. Kemudian selain pengakuan dosa itu ada juga mengingat kematian. Ya, mengingat kematian dalam Islam atau zikrul maut adalah elemen penting dalam menjaga kesadaran spiritual dan mengekang keinginan-keinginan dan nafsu-nafsu yang selalu membunuh. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi juga menyebutkan, perbanyaklah kalian mengingat penghancur kenikmatan. Dalam hal ini maknanya adalah kematian. Perbanyaklah mengingat kematian. Mengingat kematian membuat seseorang lebih terfokus pada tujuan akhirat dan mempersiapkan diri dengan amal soleh. Artinya kalau setiap manusia selalu mengingat akan datangnya, bahwa pasti akan datang kematian atau ajal terjadinya, secara langsung dia juga pasti mengalami kesadaran bahwasanya harus mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Jadi pengakuan dosa dan mengingat kematian adalah dua jalan utama bagi kita untuk atau menjadi rambu-rambu bagi kita untuk mempersiapkan diri kita menuju akhirat. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya kehidupan di dunia ini laksana kalau seorang musafir itu hanya rumah singgah saja yang datang menjelang matahari terbenam dan akan pergi lagi menjelang matahari terbit. Begitulah ya metafora yang disampaikan oleh kalangan sufi tentang kehidupan manusia di dunia ini, seperti rumah singgah saja. Tentu di dalam saat kita tinggal di rumah singgah harus banyak kita mempersiapkan sebelum kita melanjutkan perjalanan selanjutnya. Jamaah rahimakumullah, semoga dengan kajian singkat ini ayat surat Al-A'raf ayat 23 tadi yang mengingatkan kita tentang pentingnya pengakuan dosa dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pengakuan dosa, kemudian
waspada, untuk selalu untuk tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kajian singkat ini bermanfaat bagi diri saya sendiri